Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan guys, kali ini saya ajak Anda untuk ke Jepang ya. Dan di sini saya akan mengenalkan salah satu tradisi atau budaya yang ada di sana ya. Oke, yang akan saya bahas ini adalah tatami ya. Tatami ini merupakan semacam tikar yang berasal dari Jepang yang dibuat secara tradisional. Nah, tatami ini dibuat dari jerami yang sudah ditenun ya guys ya. Nah, secara harfiah sendiri tatami ini berarti lipat dan tumpuk. Nah, ini memang ada kaitannya ya sama seni melipat. Tentu saja melipatnya bukan melipat kertas, tapi melipat jerami dan alang-alang. Nah, pada awalnya guys, tatami adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Nah, untuk orang miskin ini biasanya sih tidak memiliki lantai ya, melainkan mereka hanya memberikan alas pada lantai yang seperti Anda lihat di situ ya di layar monitor Anda itu. Nah, lantainya nggak kayak gini ya. Mungkin setelah ada lantai berupa papan atau kayu ya. Nah, ini ada tikar ya guys ya. Nah, tatami kemudian populer di abad ke-17. Tatami menjadi modul desain kedua yang penting di abad ke-16 sampai ke-17 ya guys ya. Oke, tatami ini baru yang baru maksudnya ya. Kalau baru warnanya hijau ya guys ya, dan mungkin kalau Anda lihat, loh kok ada yang kuning juga? Nah, kalau warnanya kekuningan itu sudah lama. Nah guys, untuk membuat tatami ini menggunakan sekitar 4.000 sampai 7.000 batang jerami. Jadi satu tatami saja ya, yang ukurannya itu ya sekitar 910 mm atau 91 cm ya. Nah, untuk ukurannya sendiri punya perbandingan 2:1, yaitu kalau yang 2 itu 1820, satunya itu 910 ya milimeter ya ini ya untuk ukurannya pertama, dan ukurannya kedua ini setengahnya ya dari ukuran pertama. Tapi tidak ada ini ya, ada juga ya yang mungkin tidak mengikuti aturan ya guys ya. Nah, ada juga yang ukurannya itu bervariasi. Nah guys, ngobrolin soal asal mula atau asal usul dari tatami ini. Nah, ini bermula dari awal periode Heian. Nah, ini awalnya alas lantai itu hanya jerami yang ditumpuk ya untuk kenyamanan duduk ya, karena tahu sendiri orang Jepang juga sama kayak orang Indonesia ya yang bermata pencaharian sebagai petani padi, menanam padi. Nah, akhirnya ya itulah mungkin sisanya jeraminya kok enak ya dijadikan tempat duduk. Kayak gitu mungkin ya asal usulnya ya. Dan terus kemudian periode Muromachi. Nah, kemudian jerami yang hanya ditumpuk begitu saja untuk tempat duduk ditata rapi, dan puncaknya di zaman Edo ada aturan-aturan karena memang Jepang sendiri itu punya berbagai macam tradisi mungkin yang masih dipertahankan sampai sekarang meskipun orangnya ya sudah modern gitu guys ya. Ya mau gimana lagi ya, karena tradisi yang ada di sana itu menjadi ciri khas atau mungkin identitas bagi warga negara Jepang ya. Jadi memang selayaknya ya diteruskan kalau memang itu bagus. Oke ya guys, yang berikutnya kalau ngobrolin soal tatami sendiri itu punya bagian-bagian ya. Nah, ada 3 bagian di tatami. Nah, tatami doko ini kalau ngobrolin soal bagiannya dari tatami ya, dari susunannya, ini merupakan bagian dalam yang secara tradisional diisi dengan jerami padi. Terus kemudian ada tatami omote. Nah, bagian permukaan ya yang dianyam atau ya bukan dianyam
satu persatu ya, tapi ini istilahnya ditenun halus dengan benang rami atau kapas ya sebagai benang tenunnya. Terus kemudian ada tatami fuji. Nah, tatami fuji ini merupakan bagian tepi yang fungsinya adalah untuk menyembunyikan ujung tenunan ya guys ya. Jadi memang pekerjaannya itu dikerjakan dengan sangat rapi dan teliti ya, karena ini memang sudah menjadi ciri khasnya orang Jepang ya, agar rapi ditutup ya sama bagian tepi. Terus kemudian untuk penataannya guys ya, penataannya itu nah seperti yang Anda lihat ini, penataan dari tatami ini nggak ada ya yang berkumpul dijadikan misalnya ada keempat sudutnya itu berkumpul di satu titik, itu nggak ada sama sekali ya. Nah, ini namanya shugi shiki. Terus kemudian ada fushugi shiki. Nah, ini merupakan tatami yang ditata secara berderet ya. Kalau vertikal atau horizontal ya, jadi berjajar. Nah, ini biasanya digunakan untuk upacara yang menunjukkan hal yang buruk ya, seperti upacara kematian. Nah, kalau yang seperti yang tadi yang bisa Anda lihat, yang pokoknya yang nggak ngumpul lah bagian keempat titiknya itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk ya yang biasanya ya untuk yang mungkin sehari-hari atau untuk upacara-upacara yang bukan upacara buruk. Nah, untuk membersihkannya guys ya, tatami ini membersihkannya bukan hal yang sulit ya, karena bisa digunakan dengan penyedot debu, terus kemudian menggunakan pel lantai atau hanya selembar kain yang dibasahi kemudian dipel biasa seperti mengepel pada lantai-lantai biasanya. Nah, tapi jangan menyimpan tikar tatami ini di tempat yang lembab supaya nggak berjamur, jadi gitu ya. Terus kemudian untuk duduknya ini ada aturannya juga ya. Duduknya yaitu dengan posisi seisa, di mana orang yang duduk itu dilipat ya, kemudian duduknya di atas kedua betis. Nah, ini guys, ini merupakan cara peletakan atau aturan-aturan yang ada di penggunaan tatami ya, yang ada di Jepang ya. Memang tiap negara, tiap suku, tiap bangsa punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya, yang mungkin menarik untuk dibahas. Oke guys, makasih banget ya udah bergabung, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya ya, yang masih belum ditonton, ayo ditonton, dibuka-buka lagi biar bisa menambah pengetahuan. Dan mungkin kalau ada yang salah-salah kata, saya minta maaf ya guys ya, saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.